Sejarah Ijon Jambi, bule mualaf pendiri Kopassus. Panglima Siliwangi di Jawa Barat, Kolonel Alexander Evert Kawilarang sudah mulai ciut nyalinya. Jantungnya berdegup kencang dalam ketakutan. Bahkan Kawilarang pusing bukan kepalang. Penyebabnya karena pasukan DITI pimpinan Kartosuwiryo menghantuinya setiap saat. Gerak-gerik pasukan Karto mulai menakutkan di Jawa Barat. Teringatlah idenya bersama almarhum Slamet Riyadi untuk mendirikan pasukan khusus. Pasukan terlatih yang siap diterjunkan kapan saja. Pasukan yang siap mati namun memiliki skill dewa yang mumpuni. Pasukan yang tidak takut pada terjangan peluru dan kengerian hutan lebat tempat pasukan Karto bergerilya. Pasukan yang sekalipun terkena penyakit tipes namun tetap tangguh di lapangan dan mampu bertempur di medan berat. Wah, ngeri benar Kawilarang ya, Stulovers. Kawilarang beruntung, orang yang cocok untuk melatih pasukan impiannya tinggal di Lembang, dekat dengan markas divisi Siliwangi. Orang itu adalah bekas perwira pasukan khusus Belanda yang sudah menjadi warga Indonesia. Ia seorang bule bernama Muhammad Ijon Jambi. Nah, Stulovers ingin tahu lebih banyak tentang fase sejarah hidup Ijon Jambi, bule mualaf, pencetak pasukan elit terbaik di dunia ini? Ikuti terus ya kisahnya. Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Bekas sopir Ratu Wilhelmina. Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Muhammad Ijon Jambi lahir 13 Mei 1914 dengan nama asli Rochus Bernardus Visser. Menurut catatan Ken Conboy dalam Kopassus Inside Indonesia Special Force di tahun 2003 lalu, Visser adalah anak petani bunga tulip sukses. Selepas kuliah, Visser muda membantu ayahnya berjualan bola lampu di London. Setelah Belanda diduduki Jerman pada tahun 1940 yang membuatnya tak bisa pulang, Visser bergabung dengan militer Belanda yang sedang mengungsi di Inggris. Setahun pertama di dinas militer, Visser menjadi sopir mobil Ratu Wilhelmina yang ikut mengungsi di Inggris juga. Selepas dari posisi supir sang ratu, Visser pun masuk pasukan Belanda kedua sebagai pembawa radio. Sempat pula nih dia mendapatkan latihan komando di Inggris. Pengalaman tempur penting dari Visser adalah didaratkan dengan glider ke Belanda yang sedang diduduki Jerman dalam operasi Market Garden September 1944. Setelah Jepang kalah nih, Visser pun masuk ke Indonesia sebagai pasukan khusus Belanda pada bulan Maret 1946. Atas kemampuannya itu, dia pun memimpin School for Opleiding van Parookisten atau Sekolah Terjun Payung di Jayapura yang kala itu disebut Hollandia. Dia menempati bangunan bekas rumah sakit Amerika peninggalan pasukan Douglas MacArthur. Nah, sekolah ini kemudian pindah ke Cimahi tahun 1947. Nah, saat itu pangkatnya sudah kapten. Visser ternyata betah di Indonesia dan setelah tentara Belanda angkat kaki, dia memilih untuk tinggal di Indonesia. Bahkan ia bercerai dengan istrinya yang orang Eropa. Visser kemudian tinggal di Pacet, Lembang sebagai petani bunga. Dia juga menikahi perempuan Sunda dan memakai nama Islam Muhammad Ijon Jambi. Mendirikan Kopassus. Komandan Teritorium 3 Siliwangi, Kolonel Kawilarang meminta Muhammad Ijon Jambi membangun pasukan komando. Pasukan kecil yang tangguh dan mampu bertempur di segala medan. Kawilarang pun memanggil Ijon Jambi dan memaparkan rencananya sekaligus memintanya untuk menjadi seorang pelatih. Ijon Jambi pun menerima tawaran tersebut. Ternyata dia terima ajakan kami dan kemudian kami atur sehingga dia bisa mendapatkan pangkat mayor. Selang beberapa waktu setelah dia bergaul dengan anggota-anggota kita, dia kelihatan merasa betah. Ujar Kawilarang dalam biografi untuk Sang Merah Putih yang ditulis Ramadan KH.
Ijon dibantu Kapten Marzuki Sulaiman mempersiapkan kesatuan baru yang lahir dengan fasilitas apa adanya ini. Dulu nih mereka menumpang di sebuah kantor kecil sebelum akhirnya dapat asrama di Batu Jajar. Ijon Janbi pun menyusun kurikulum berdasarkan pengalamannya selama menjadi pasukan elit dan bertempur di Perang Dunia Kedua. Latihan pasukan yang diberi nama Kesatuan Komando TT3 Siliwangi ini sangatlah berat. Dari 80 siswa, hanya 44 siswa yang dinyatakan lulus. Nah, salah satunya adalah Benny Murdani. Kepada mereka yang lulus diberikan baret dan brevet komando. Nah, ketika itu baret warna hitam dicelup dalam air teh beberapa lama sehingga warnanya luntur menjadi coklat kemerahan. Itulah cikal bakal Korps Baret Merah. Ijon menjabat komandan tahun 1952 hingga 1956. Setelah itu dia pensiun dan digantikan wakilnya Mayor R.E. Jailani. Pembenahan terus-menerus dilakukan hingga akhirnya Kesko 3 Siliwangi ini berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD. Lalu Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspasus AD, Komandan Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, hingga akhirnya sejak tanggal 26 Desember 1986, nama Kopasanda berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dicurigai mata-mata. Stulovers ternyata tidak semua suka kepada Ijon Jambi. Walaupun sudah masuk Islam nih, menjadi warga negara Indonesia dan menjadi perwira TNI, tetap saja ia dianggap sebagai seorang Belanda. Periode 1950-an, sentimen itu memanglah tinggi. Apalagi nih Ijon Jambi diangkat menjadi mayor, pangkat yang cukup tinggi kala itu. Desas-desus Ijon Jambi adalah mata-mata Belanda kerap dihembuskan sejumlah perwira yang iri. Inisial MID, Muhammad Ijon Jambi, sering dikaitkan dengan Militär Intelligence Dienst. Cocok gak ya ejaannya itu? Maaf ya kalau ada salah-salah. Nah, itu adalah Dinas Intelijen Militer Belanda. Soal tudingan mata-mata ini juga digambarkan dalam buku Inside Indonesia Special Force yang ditulis oleh Ken Conboy. Salah satu perwira muda yang tidak menyukai Ijon Jambi adalah Letnan Benny Murdani yang kelak nih menjadi seorang Panglima ABRI. Saat itu Benny baru lulus dan jadi instruktur. Benny mencurigai komandannya ini sebagai seorang mata-mata. Tentu tidak ada cukup bukti untuk membuktikannya. Dia tahu dirinya disingkirkan sehingga Ijon marah. Harga dirinya sebagai perwira menjadi terusik. Dia meminta keluar dari TNI dan dari kesatuan yang sangat dicintainya itu. Padahal susah payah Ijon membangun pasukan komando kebanggaan Siliwangi itu benar-benar dari nol. Meninggal dunia. Suatu ketika nih Ijon Jambi mengendarai mobil bersama keluarganya berlibur ke Yogyakarta. Tiba di sana ia mengeluhkan sakit hebat di bagian perutnya. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit Panti Rapi. Hasil diagnosa dokter diketahui nih bahwa Ijon Jambi mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Usai 2 minggu dioperasi, tidak kunjung sembuh malahan bertambah parah, sehingga jiwanya tidak tertolong lagi. Ijon Jambi tutup usia di rumah sakit Panti Rapi pada tanggal 1 April 1977. Stulovers, begitulah kisah hidup dari Ijon Jambi. Akhir karirnya tidak secemerlang pasukan yang dibentuknya yang kini dikenal sebagai salah satu pasukan elit terbaik dunia. Oke deh Stulovers, cukup sekian ya informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.